Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yeni Yuwanita Master Seni yang kami hormati dan teman-teman yang kami cintai. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pemilihan Bahasa Sunda untuk Anak Usia Dini. Saya Ai Cucum Sumirah dari kelompok 2 akan membuka presentasi yang berjudul Pemilihan Bahasa Sunda untuk Anak Usia Dini. Dewasa ini sebagai dampak dari pengaruh perubahan dan perkembangan anak zaman pada saat ini, keberadaan bahasa daerah mulai terancam punah. Salah satu di antaranya bahasa Sunda. Mengacu pada permasalahan tersebut, maka upaya untuk mempertahankan dan melestarikan bahasa Sunda sebagai salah satu warisan budaya bangsa melalui implementasi pembelajaran bahasa Sunda pada anak usia dini. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Dian Rohani. Apakah yang dimaksud bahasa Sunda? Bahasa Sunda atau bahasa ibu menurut Iskandar Wasit yaitu bahasa anu mimiti pisan asup kana ceuli budak. Nyata bahasa anu dipake ku lingkungan kulawargana. Bahasa Sunda diterapkeun ku indungna lamun nyarita ka balodakna. Artinya bahasa Sunda atau bahasa ibu yaitu bahasa yang pertama kali didengar oleh anak. Bahasa yang dipakai dan diterapkan dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, bahasa Sunda atau bahasa ibu merupakan bahasa yang paling dekat dengan anak dan menjadi landasan awal anak dalam belajar berbahasa, berekspresi, dan berpikir. Apakah fungsi bahasa daerah? Di dalam kedudukannya sebagai bahasa daerah, bahasa Sunda berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan daerah, 2. Lambang identitas daerah, 3. Alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah. Di dalam hubungannya dengan fungsi bahasa Indonesia, bahasa Sunda berfungsi sebagai 1. Pendukung bahasa nasional, 2. Bahasa pengantar di sekolah dasar di daerah tertentu pada tingkat permulaan untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran lainnya. 3. Alat pengembangan serta pendukung kebudayaan daerah. Bagaimana pentingnya pembelajaran bahasa Sunda untuk anak usia dini? Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang sangat fundamental atau mendasar dalam perkembangan dan terbentuknya dasar-dasar pengetahuan sikap dan keterampilan anak. Salah satu perkembangan anak serta keterampilan yang dikembangkan di pendidikan anak usia dini adalah perkembangan dan keterampilan bahasa anak. Berkaitan dengan kemampuan berbahasa Sunda, pendidikan anak usia dini berfungsi mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi dengan bahasa Sunda, serta menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik menggunakan tata krama Sunda atau santun. Apa tujuan pembelajaran bahasa Sunda untuk anak usia dini? Kegiatan pembelajaran bahasa Sunda di PAUD dilaksanakan dengan pendekatan bermain melalui praktek langsung. Kegiatan ini memiliki beberapa tujuan, yakni 1. Memperkenalkan ucapan atau kosakata, nama benda, nama bagian anggota tubuh, nama tempat, serta ungkapan dalam bahasa Sunda yang ada atau terjadi di lingkungan sehari-hari. 2. Memperkaya pengetahuan dan penggunaan bahasa Sunda. 3. Membekali anak untuk banyak menggunakan bahasa Sunda daripada pengetahuan bahasa Sunda. 4. Memperluas pengalaman anak dalam berbahasa Sunda. 5. Memperluas wawasan tentang budaya orang Sunda secara sederhana
pada anak. Bagaimana pembelajaran bahasa Sunda untuk anak usia dini? Ruang lingkup pengembangan bahasa Sunda untuk anak usia dini meliputi ngaregepkeun atau mendengar, nyarita atau berbicara, pra maca atau pra membaca, pra nulis atau pra menulis. Materi yang diberikan sebagai muatan pembelajaran bahasa Sunda dapat berupa 1. Aktivitas anak yang mengandung nilai-nilai perilaku tata krama Sunda seperti sopan santun, wawanohan, hormat tilawat ka ibu rama, nyaah kasato. 2. Kaulinan barudak Sunda. 3. Kawih murang kalih yang sesuai dengan tema pembelajaran. 4. Dongeng atau carita Sunda yang mengandung nilai-nilai budaya Sunda. 5. Gambar seni. 6. Aktivitas anak seperti mewarnai, membilang, mengarsir, dan sebagainya. Contoh penerapan kalimat bahasa Sunda halus untuk anak-anak. Misalnya, Neng, engke pami tos lebet sakola deui, sing soson-sosonnya diajarna. Artinya, Neng, nanti kalau sudah masuk sekolah lagi, yang rajin ya belajarnya. Contoh berikutnya, nami abdi Naima, upami pun adi namina Naira. Nama saya Naima, kalau adik saya namanya Naira. Terus contoh berikutnya, Mah, abdi mata tadi atas ngiring neda di bumi rencangan. Warkene. Mah, saya tadi sudah ikut makan di rumah teman, masih kenyang. Aa, pami bade amang ka bumi rencangan teh, wawartos heulanya. Aa, kalau mau main ke rumah teman tuh ngasih tahu dulu ya. Dek, enggal gugah, tos azan subuh. Hayu netepan. Dek, cepat bangun. Udah azan subuh, mari sholat. Apakah bahasa Sunda Buhun bisa diajarkan untuk anak usia dini? Kosakata bahasa Sunda Buhun jarang dipergunakan untuk bahasa sehari-hari. Untuk pembelajaran bahasa Sunda di PAUD, kita dapat mempelajarinya dengan menonton pagelaran wayang golek ataupun mengajari beberapa pepatah Sunda Buhun sebagai pengajaran moral kepada anak usia dini. Contoh pepatah Sunda Buhun adalah sebagai berikut. Kudu akur jeung dulur hade jeung baraya. Artinya harus rukun dengan saudara. Sing someah ulah goreng bagu da basamah teu meuli. Artinya harus ramah kepada orang lain. Demikian pemaparan dari kelompok 2. Selanjutnya kami buka sesi diskusi dan tanya jawab. Kami buka 2 sesi. 1 sesi untuk 3 pertanyaan. Mangga teman-teman, disilahkan.